mungkin hanya akan melihat speaker atau yang berbicara saja di layar Bapak Ibu. Kemudian kami sampaikan juga bahwa webinar ini live on YouTube, artinya webinar ini bisa Bapak Ibu saksikan kembali jika Bapak Ibu ada yang terlewat di YouTube P3GTK Kemdikbud. Ya, baik. Bagaimana host? Bisa dimulai? Pak Kasiman, sudah adakah?
Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu peserta simulasi atau sosialisasi tes bakat skolastik untuk CGP angkatan keempat. Apakah sudah hadir semua? Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang diterima Bapak Ibu, bahwa kegiatan kita akan mulai di pukul 1.30 atau 13.30 WIB. Jadi Bapak Ibu mohon bersiap dan menginformasikan kepada teman-temannya untuk segera hadir di Zoom meeting kita kali ini. Baik, Bapak Ibu, jika tidak bisa masuk di Zoom meeting kita, karena ini peserta semakin bertambah, Bapak Ibu bisa menyaksikan di YouTube live streaming di P3G. Bapak Ibu disampaikan lagi jika Bapak Ibu tidak bisa ikut di Zoom meeting kita kali ini, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di YouTube P3GTK dengan alamat P angka 3 GTK Kemdikbud. Di situ akan langsung ke YouTube-nya P3GTK. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang jika ada yang terlewatkan dari info yang diberikan oleh tim dari direktorat, tim teknis, kemudian info dari tim SIM PKB. Seperti yang di undangan, acara kita akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini sudah live di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa sekalian mengecek di YouTube-nya Bapak Ibu dan bisa melihat di YouTube-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Itu muka ditekuk aja, Mbak. Ini nih Mas, temen aku ada yang ngajak pendidikan guru penggerak. Itu apa sih? Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan untuk menjadi peserta guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Wah, menarik itu. Boleh juga. Terus. Dan yang penting, selama program pendidikan, guru tetap bisa menjalankan tugas mengajarnya. Untuk bisa mengikuti pendidikan itu, gimana caranya, Mas? Yang pertama, harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada program guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan registrasi calon guru penggerak dari unsur guru. Buka alamat https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada laman ini, sebelum login kami rekomendasikan Anda untuk membaca seluruh informasi yang ada di laman, termasuk daftar tanya jawab program guru penggerak yang ada pada fitur FAQ.
Kemudian, Anda bisa mengunduh format surat yang nanti akan Anda unggah pada saat registrasi dengan cara klik menu unduhan dan Anda akan diarahkan ke laman unduhan. Klik tombol surat rekomendasi dan tombol surat dukungan untuk mengunduh. Setelah terunduh, Anda bisa mengisi surat tersebut. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat dukungan dari sekolah dan rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Setelah selesai terisi lengkap ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan merubah file tersebut menjadi PDF. Selain kedua file tersebut, Anda juga bisa menyiapkan file KTP yang nantinya juga akan diunggah pada saat registrasi. Ukuran ketiga file tersebut masing-masing antara 20 KB dan tidak boleh melebihi 1,5 MB. Simpan dalam satu folder untuk memudahkan Anda mencarinya. Setelah semua siap, kembali ke laman Guru Penggerak dan klik tombol masuk untuk menuju laman login. Selanjutnya, masukkan alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Klik tombol masuk, Anda akan diarahkan menuju laman beranda pendaftaran pendidikan guru penggerak. Pada laman beranda ini, Anda akan diminta untuk melengkapi semua informasi data diri atau CV Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Langkah pertama adalah mengisi data diri. Klik kurikulum vitae. Pada langkah ini, Anda bisa mengisi data diri sesuai dengan pengalaman dan capaian yang Anda miliki. Dalam pengisian CV ini, Anda memiliki waktu 1 kali 24 jam. Biodata yang harus diisi diantaranya daftar riwayat pendidikan dan pengalaman yang meliputi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti pelatihan, maka akan terbuka format isian yang sudah disiapkan. Isilah dengan pengalaman pelatihan yang pernah Anda ikuti. Langkah pengisian format pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, perlakuannya sama dengan langkah pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Sedangkan langkah pengisian dokumen penting adalah dengan mengunggah berkas-berkas dokumen. Ada 3 dokumen yang harus diunggah, yaitu kartu tanda penduduk, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Pertama, langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah pada bagian KTP, Anda akan diarahkan menuju laman unggah KTP. Klik pada tulisan pilih berkas KTP. Pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat dukungan kepala sekolah. Klik tombol unggah pada bagian surat dukungan kepala sekolah. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat dukungan kepala sekolah. Klik pada tulisan pilih berkas dukungan. Pilih file surat dukungan PDF yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah unggah surat rekomendasi. Klik tombol unggah pada bagian surat rekomendasi. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat rekomendasi. Klik pada tulisan pilih berkas rekomendasi. Pilih file surat rekomendasi PDF yang akan diunggah, dan klik open. Klik simpan. Selanjutnya adalah langkah mengisi esai. Klik tombol home yang terdapat pada kanan bawah laman. Selanjutnya, klik kotak esai. Klik tombol masuk, maka Anda akan diarahkan ke laman esai. Pada laman ini, isilah semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Jika sudah selesai, tekan tombol kirim.
Dalam mengisi esai, Anda diberikan waktu selama 2 jam 30 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan terhitung mulai setelah menekan tombol mulai pengerjaan. Oleh karenanya, pastikan ketersediaan waktu Anda dan kondisi jaringan internet dalam kondisi baik. Tahap seleksi lain yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan dan diinformasikan melalui surel atau email Anda. Yes, selesai. Nah, jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru akan diundang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Registrasi dibuka sejak tanggal 13 Juli 2020. Saya Doni Riyadi, saya adalah pendamping calon guru penggerak yang ditugaskan untuk Kabupaten Banyumas. Sehari-hari saya adalah seorang guru jenjang SD di Sekolah Alam Arido, Kota Semarang. Di sekolah, sama dengan teman-teman guru yang lain, saya di pandemi ini memulai hari dengan menyapa siswa melalui virtual meeting, kemudian membuat perangkat yang dibutuhkan, ada video pembelajaran maupun materi dan soal secara daring. Ketika saya mengikuti program pendidikan pendamping guru penggerak, saya menemukan ada kecocokan. Misalnya, jika di sekolah alam itu dasarnya adalah setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, jadi tidak ada anak yang bodoh. Di pendamping guru penggerak itu ada materi mengelaborasi filosofi Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan berpihak pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi nyambung, sehingga saya melihat ini sepertinya gerbong yang tepat bagi saya untuk turut melakukan perubahan pendidikan di negeri ini. Saya melihat ada sesuatu yang menarik, yaitu ada sesi di mana saya harus menuliskan apa yang disebut dengan critical incident-nya. Jadi peristiwa-peristiwa krusial sepanjang karir saya sebagai guru, baik itu karya yang sudah pernah dibuat maupun masalah-masalah yang pernah saya hadapi yang krusial dan bagaimana keterlibatan saya di sana. Ini menarik karena tidak ada seleksi sebelumnya yang menggunakan pola seperti ini. Jadi menurut saya itu seleksinya sangat berbobot ya. Memang terbukti ketika diumumkan dari 41.000 pendaftar yang lulus hanya 639. Sewaktu saya mendapatkan surat tugas bahwa wilayah saya di Banyumas, itu saya langsung menerimanya dengan senang hati. Walaupun saya tahu itu jaraknya membutuhkan waktu setidaknya 5 jam perjalanan darat, di Purwokerto tidak ada bandara sehingga tidak bisa dicapai dengan pesawat. Tantangan terbesar saya yang pertama adalah menaklukkan jarak. Saya sudah menyiapkan diri untuk itu dan saya akan menggapainya bukan dengan cara tercepat ya. Saya hadapi jarak itu dengan cara terlambat ya. Terlambat di sini maksudnya dengan kecepatan yang lambat. Saya betul-betul meraih jarak 200 km itu dari Semarang dengan sepeda ya. Saya nikmati prosesnya, kayuh demi kayuhnya. Sehingga ketika sampai di lokasi guru penggerak itu, saya seperti menemukan suatu tujuan yang, yeay, akhirnya kita bertemu ya, gitu. Kemudian setelah ketemu dengan guru penggerak, hampir setiap momen saat saya ketemu mereka itu menjadi
kesan yang tersendiri bagi saya. Jadi setiap CGP itu ternyata memiliki cerita yang berbeda, dan itu wow gitu. Itu sebenarnya tanpa mereka sadari itu juga memperkuat diri saya. Bagaimana mereka harus memelihara semangat dan motivasi walaupun mereka berada di sekolah pelosok. Saya berusaha untuk menggugah kebanggaan setiap CGP untuk bangga dengan sekolahnya. Itu yang terpenting. Dengan kebanggaan itu mereka nanti akan bisa mempersembahkan diri mereka seutuhnya, sekuat yang mereka bisa. Jadi yang pertama, ketika berkunjung ke sana, saya malah mengajak keliling para CGP sekali lagi untuk mengelilingi sekolahnya, ya, untuk melihat potensi yang ada di sana yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran. Saya meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah aset terbaik di situ. Jadi tidak ada guru lain yang saat ini leading di sana selain Anda. Jangan khawatir karena para calon guru penggerak diberi dukungan berupa hadirnya seorang pendamping dan fasilitator. Saat saya bertemu dengan sesama pendamping ya di room virtual pada mulanya, karena para pendamping itu dibuat grup-grup dalam room virtual, saya memang pada akhirnya menyadari bahwa rekan-rekan pendamping yang ada di grup saya khususnya itu adalah orang-orang yang luar biasa, bukan penggemar status yang mapan ya, bukan pengejar kemapanan, tapi mereka justru ingin terus melakukan perubahan dan perbaikan ya. Saya menyimpan rasa optimis kepada guru penggerak. Kenapa? Tidak saja karena durasinya yang 9 bulan, ini pelatihan yang paling lama, paling menguras energi, dan mungkin paling melibatkan banyak pihak hanya untuk membekali seorang guru untuk bisa berubah. Itu saya optimis program pendidikan guru penggerak ini akan berbuah manis ya. Baiklah, ada beberapa sesi yang kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah sesi spesial. 2 bulan pertama ini sudah terlihat. Saya mengumpulkan umpan balik dari para CGP. Apa yang berubah Bapak Ibu? Dan yang paling mendasar menurut mereka perubahannya adalah mereka sekarang lebih bijak melihat anak-anak. Karena di guru penggerak, sesi pertama, modul pertama itu adalah mengelaborasi atau mengelotoki konsepsi pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini ada perubahan pola pandang yang sangat mendasar dari Bapak Ibu guru. Jadi mereka sekarang melihat anak itu tidak lagi dalam klasifikasi kelompok-kelompok pintar atau bodoh atau bagaimana, tapi semua dilihat sebagai sosok pribadi yang unik. Pak Doni mau cek dulu kehadiran, apakah semuanya hadir? Program pendidikan guru penggerak ini khususnya untuk pendamping, secara personal buat saya mendapatkan banyak hal, selain tentunya kesempatan untuk menempuh jarak yang istimewa, bertemu dengan teman-teman guru yang memiliki spirit yang juga istimewa. Ada beberapa keuntungan ya praktis di dalam hal ini ya. Saya lulus juga dalam seleksi Google Master Trainer yang diinisiasi oleh Kemdikbud, salah satunya karena posisi saya sebagai pendamping guru penggerak. Kemudian kalau untuk sekolah sendiri, tentu ketika saya bergerak, ketika saya menyampaikan sesuatu, identitas saya sebagai guru dari Sekolah Alam Arido akan terbawa. Jadi secara tidak langsung pendamping menjadi representatif dari sekolah di mana dia berasal. Untuk masa pendidikan Indonesia, saya optimis mestinya
pendidikan Indonesia di masa depan pun itu bisa bersanding, bisa setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Jika Anda ingin mengkontribusikan diri Anda untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, sekarang saatnya. Calon guru penggerak yang mereka lah nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran dan bahkan pemimpin sekolah yang secara makro nanti akan mewarnai pendidikan, mengawal perubahan pendidikan di Indonesia, atau dalam bahasa pendidikan guru penggerak itu menjadi transformer pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Sekolah Kiki, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sudah diizinkan dibuka. Tapi, ada panduan yang harus diikuti ya Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak berkebutuhan khusus sehat ya. Jika ia sendiri takut ke sekolah, jangan dipaksa. Baju yang dipakai ke sekolah harus dalam kondisi bersih. Anak sudah harus sarapan dan berbekal makanan sehat. Jangan lupa maskernya ya, bawakan juga tempat masker kotor. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi.
Para pengantar langsung ke sekolah ya, jangan mampir-mampir. Jika perlu, dampingi anak berkebutuhan khusus masuk gerbang sekolah. Jaga jarak anak. Titip Kiki ya, Bu. Siap, Bu. Di sekolah, ingatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Di dalam kelas, hanya boleh 5 anak saja. Saat berada di fasilitas sekolah, akan diatur agar interaksi antar warga sekolah kebutuhan khusus minimal. Pastikan siswa berkebutuhan khusus dijemput walinya, langsung pulang dan hindari kerumunan. Mari bersama kita jaga para siswa berkebutuhan khusus agar selalu sehat dan selamat di seru belajar kebiasaan baru. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk 1. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman MIS. 2. Membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. 3. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. 4. Membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi dan menentukan pembagian jadwal tatap mukanya. 2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik. 3. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. 4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19. 5. Mempersiapkan layanan bantuan psikososial bagi seluruh warga sekolah, antara lain menugaskan guru bimbingan konseling atau wali kelas atau guru lainnya sebagai penanggung jawab. Mendata kontak layanan dukungan psikososial yang tersedia. Tim berikutnya adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang bertugas untuk 1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah yang berfokus kepada gejala umum. Pemantauan kesehatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum masuk gerbang sekolah. Jika warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib kembali ke rumah. Kepada para hadirin, mohon bersiap karena acara pembukaan kegiatan akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada sosialisasi tes bakat skolastik atau TBS untuk calon guru penggerak angkatan keempat pada program guru penggerak hari Selasa 15 Juni 2021 melalui tatap maya virtual. Saya Walmah Nimatur Rohmah pada hari ini akan memandu acara. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembuka dengan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan arahan dan membuka kegiatan oleh Kapokja Program Guru Penggerak,
Info dari tim teknis, info dari SIM PKB dilanjutkan dengan penutup. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, patutlah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan lahir batin insya Allah, dan bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dengan niat agar apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Izinkan saya menyapa yang telah hadir pada siang hari ini. Ada Bapak Kapokja Program Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman STMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Alma, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada para subkoordinator di Pokja Program Guru Penggerak, ada tim teknis dari PGP, kemudian tim SIM PKB PGP, dan tentu saja teman-teman calon guru penggerak angkatan keempat yang sangat kami banggakan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Indonesia dengan nomor penerbangan YA 154 tujuan Batam mempersilakan segera penerbangan yang -22. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Garuda Indonesia. Number Hadirin dipersilahkan ke sikap semula. Para hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa tayangan kita pada siang hari ini dapat dinikmati juga atau dapat diikuti juga melalui live YouTube streaming di P3GTK Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu silahkan searching di YouTube-nya P3 Kemdikbud, maka akan ada live streaming kita yang berjalan pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti langsung di Zoom ini, tidak bisa masuk Zoom, bisa ikut di live streaming YouTube. Dan Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya nanti dan bisa melihatnya berulang-ulang. Apakah info yang diberikan oleh tim teknis dan tim SIM PKB nanti bisa membantu Bapak Ibu nanti dalam menjalankan tes berkat skolastik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kapokja Program Guru Penggerak Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang terhormat Bapak Dr. Kasiman. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alma, Bapak Ibu Pokja Guru Penggerak,
kemudian tim teknis, dan yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan coaching klinik untuk para calon peserta pendidikan guru penggerak. Mohon maaf, ini harus menggunakan protokol kesehatan, jadi saya tetap menggunakan masker. Bapak Ibu yang saya hormati, pastikan Bapak Ibu semuanya itu sudah pada jalur atau sebagai calon guru penggerak ya, calon guru penggerak. Karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang sudah mengikuti, dia ternyata salah kamar, artinya saya daftarnya calon pengajar praktek atau saya daftarnya sebagai fasilitator. Pastikan ini ruang untuk coaching klinik calon guru penggerak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah rekrutmen ya, mulai dari tahap yang pertama Bapak Ibu sekalian melakukan pemberkasan secara online, mengirimkan secara online ya. Ternyata Bapak Ibu untuk angkatan yang keempat ini pendaftarnya adalah 42.000 ya, dari 160 kabupaten kota atau 160 sasaran, wilayah sasaran, itu 42.000. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukan verbal dan lain-lain, sekarang tinggal sekitar 16.000 ya, 16.000 peserta yang nanti akan kita saring, ya akan kita evaluasi atau kita seleksi, dan target kita harapannya nanti dapatkan calon guru penggerak sejumlah 8.000 dari 160 kabupaten kota. Tentu saja nanti akan sesuai dengan prosedur yang kita lakukan atau kriteria yang kita lakukan ya, dan nanti setelah itu baru kita umumkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini proses yang luar biasa, semuanya menggunakan daring ya. Nanti setelah Bapak Ibu sekalian mengikuti TPS ya, TPS akan kita umumkan sejumlah yang dinyatakan lulus di tahap yang pertama. Selanjutnya, setelah dinyatakan lulus, tahap berikutnya akan dilakukan simulasi mengajar dan wawancara. Itu pun dilakukan secara daring. Jadi, Bapak Ibu, memang persaingan tidak hanya dari seluruh Indonesia, tapi persaingan juga mulai dilakukan itu di kabupaten kota masing-masing. Karena Bapak Ibu sekalian, di kabupaten kota masing-masing, untuk angkatan yang keempat ini, pendaftar terbanyak dari Aceh Utara. Aceh Utara itu pendaftarnya itu 1.500 lebih. 1.500 lebih ya. Sementara yang diambil nanti sekitar hanya 50 peserta. Artinya luar biasa sekali ya nanti persaingannya. Kemudian yang peringkat kedua terbanyak yang mendaftar adalah Manggarai Timur. Manggarai Timur itu sekitar 1.400 lebih ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan seleksi ya. Kemudian dilakukan kita sudah lakukan verbal atau verifikasi dan validasi data. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu dilakukan pada waktu verifikasi adalah kecocokan antara dokumen peserta ya, mulai dari KTP, kemudian izin itu juga perlu diverifikasi termasuk pengalaman mengajar, terus kemampuan, kompetensi yang lain. Setelah itu kita sudah lakukan IC juga ya. IC juga di penilaian. Proses berikutnya adalah tes bakat skolastik
yang akan dilakukan mulai hari minggu depan ya atau minggu ini, dan nanti Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ada ulang ya, tes bakat skolastik ulang bagi yang masih kesulitan atau masih gagal. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian pastikan Bapak Ibu sekalian begitu melakukan tes bakat skolastik, carilah tempat di mana internetnya sinyal internetnya kuat ya, termasuk siapkan juga Bapak Ibu sekalian perangkatnya ya. Itu karena Bapak Ibu sekalian akan dipengaruhi oleh sinyal di mana Bapak Ibu. Jangan sampai sudah melakukan tes bakat skolastik di tengah jalan hilang atau mati. Bapak Ibu sekalian nanti akan kesulitan dan nanti akan sulit untuk melakukan tes bakat skolastik berikutnya. Oleh karena itu pastikan sinyalnya juga bagus. Nah, Bapak Ibu, untuk PGP angkatan keempat, pendidikan calon guru angkatan 4 ini akan dimulai bulan Oktober, awal Oktober, yang jumlahnya adalah 8.000. Nah, harapannya nanti dari 16.000 ini termasuk Bapak Ibu sekalian masuk di dalam program ini. Untuk angkatan keempat, Bapak Ibu sekalian, ini sudah menambahkan untuk guru-guru yang dari SMK, kemudian yang dari SLB, ya. Dipastikan Bapak Ibu sekalian adalah seorang guru, ya, karena beberapa ada yang mendaftar sebagai kepala sekolah, sudah menjadi kepala sekolah, karena nanti outputnya adalah calon guru penggerak yang diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, atau menjadi pelatih pada pendidikan profesi guru. Ya, jadi selamat kepada Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti sosialisasi tes bakat skolastik untuk angkatan keempat ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa nyaman. Ini ada 16.000, kita kemarin berencana akan melakukan Zoom 1.000 berarti 16 kali. Oleh karena itu kita langsung sekali tapi langsung dimasukkan di channel YouTube. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa sewaktu-waktu bisa putar ulang, kalau belum jelas nanti diputar ulang kembali sampai Bapak Ibu sekalian benar-benar memahami. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Siapkan Bapak Ibu sekalian kesehatan dan tetap semangat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sosialisasi tes bakat skolastik calon guru penggerak angkatan keempat saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Alma. Terima kasih Bapak. Tadi ada sedikit kendala teknis dalam jaringan Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Kasiman yang telah memberikan paparannya mengenai kebijakan tentang calon guru penggerak angkatan keempat ini. Kemudian akan ada info dari tim teknis. Ada info dari tim teknis? Kepada tim teknis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Alma. Untuk bagian awal, saya akan memperlihatkan untuk jadwal dari tes bakat skolastik yang Bapak Ibu akan ikuti. Izin untuk share screen. Ya. Silahkan Ibu. Ibu sudah bisa share screen.
Oke. Oke, apakah sudah ada terlihat? Sudah terlihat Ibu, tapi tidak jelas Ibu mau share yang mana ya, karena di sini masih berbentuk slide slide tapi tidak dari awal. Silakan. Oke, sudah Ibu, silakan. Ya. Jadi ini adalah pembagian wilayah untuk tes bakat skolastik yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni. Nah, itu ada beberapa bagian yang kita sudah bagi per kabupaten kota. Kita akan mulai di hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Ada 2 sesi yang dibagi. Nanti sesi pagi untuk Indonesia bagian Barat, itu kita mulai pada pukul 8 sampai dengan 12. Jadi itu adalah interval atau durasi daripada pengisian tes bakat skolastik tersebut. Jadi nanti tes bakat skolastik itu tergantung daripada kecepatan Bapak Ibu mengisi ya Bapak Ibu. Jadi itu hanya interval saja, jam 8 sampai jam 12. Bisa jadi nanti Bapak Ibu pada waktu mengisi, itu misalnya hanya 1 jam saja, atau bahkan ada yang 40 menit atau 45 menit. Jadi itu tergantung daripada kecepatan Bapak Ibu mengisi. Untuk waktu Indonesia bagian tengah itu pada pukul 9 sampai dengan 13.00, dan waktu Indonesia Timur itu sesi paginya dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Lalu untuk sesi kedua itu adalah sesi siang. Nah, pada sesi siang ini kita mulai waktu Indonesia bagian barat itu kita mulai pada pukul 13 sampai dengan 17. Dan sementara untuk waktu Indonesia bagian tengah itu kita mulai pada pukul 14 sampai dengan 18. Dan waktu Indonesia bagian timur dimulai pada pukul 15 sampai dengan 19. Nah, untuk wilayah pembagian itu dapat kita lihat pada tabel jadwal TBS. Mungkin nanti setelah acara ini juga akan dibagikan ya. Saya akan perlihatkan untuk pembagiannya. Jadi di bagian note ini sudah ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Pada pagi hari itu dimulai pukul berapa ya, tergantung daripada zona waktu di mana Bapak Ibu mengisi tes bakat skolastik ini. Kita bisa lihat penjadwalannya di sini, dimulai pada 17 Juni pagi hari, itu kita bisa lihat kabupaten kota mana saja yang dapat mengikutinya pada tanggal 17 Juni pagi. Itu dimulai dari wilayah Bali, ada dari Badung, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Denpasar, itu masuk di 17 Juni. Lalu Kalimantan Barat, itu kabupatennya sudah ada di sini ya, Bapak Ibu, bisa dilihat nanti. Lalu Kalimantan Selatan, juga ada di sini pembagian kabupatennya, ada Balangan, Kota Baru, Tabalong. Lalu di Kalimantan Tengah juga sudah ada pembagian kabupatennya. Lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat pembagian kabupaten kotanya ya. Maluku juga sudah ada di sini di tanggal 17 pagi. Lalu Maluku Utara juga masuk, Papua juga masuk di sini. Ada kabupatennya juga ya, Bapak Ibu bisa diperhatikan nanti. Lalu Papua Barat, lalu ada Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan selanjutnya adalah tanggal 17 hari Kamis ya,
17 Juni pada siang hari itu diikuti dari Aceh, ada dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, lalu Bengkulu, Kabupaten Seluma, Jambi, Kerinci, Kepulauan Bangka Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, Kota Batam, Lampung, Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Waikanan, Riau, Kota Pekanbaru, Sumatera Barat, Kabupaten Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Kota Padang, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ulu Selatan, Ulu Timur, Kota Palembang, Sumatera Utara, Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang, Kabupaten Karo, Langkat, Mandailing, Padang, Lawas, Samosir, Tapanuli Selatan, Tengah, Toba Samosir, Pematang Siantar, dan Kota Tebing Tinggi. Nah, sementara untuk hari Jumat, tanggal 18 Juni pagi, itu akan diikuti oleh daerah wilayah Aceh, itu ada Kabupaten Aceh Barat, lalu Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Utara, Nagan Raya, Bengkulu, Kabupaten Seluma, Jambi, Kerinci, Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, Kota Batam, Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Waikanan, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rotendao, Sabu Rejua, Sika, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timur Tengah, Selatan ya, lalu Riau, di Kota Pekanbaru, Sumatera Barat, Kabupaten Agam, ada Kabupaten 50 kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Komering Ilir, dan Kabupaten Asahan. Nah, kabupaten selanjutnya bisa dilihat Bapak Ibu di dalam jadwal untuk tes bakat skolastik nanti yang akan dibagikan dari tim P3GTK. Ini untuk jadwal 18 Juni siang. Dapat dilihat nanti ya Bapak Ibu di dalam jadwalnya sampai dengan 19 ya. 19 pagi itu ada pagi dan juga siang hari. Jadi Bapak Ibu silahkan diperhatikan dari mana kabupaten kota Bapak Ibu berasal ya, dan Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk jelasnya jadwal ini akan dibagikan dari tim P3GTK. Baik, sekian dari kami, Ibu Alma. Baik, terima kasih Ibu Anita mewakili tim teknis. Jadwal nanti akan ada di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu silahkan selalu membuka atau mengecek secara berkala SIM PKB-nya karena jadwal TBS Bapak Ibu ada di SIM PKB ya. Tidak di-share ya Bapak Ibu materi tadi karena jadwal Bapak Ibu ada di SIM PKB. Tidak ada linknya. Linknya ada di SIM PKB.
Jadi, Bapak Ibu silahkan buka SIM PKB-nya. Di situ akan ada jadwal TBS Bapak Ibu. Dan periksa juga email Bapak Ibu secara berkala. Kemudian untuk masuk YouTube, ini masih ada yang bertanya, silahkan ketik P angka 3 GTK T3 GTK Kemdikbud. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan YouTube kita kali ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak ada link jadwal. Jadwalnya akan ada di SIM PKB Bapak Ibu. Mohon dicek secara berkala di SIM PKB Bapak Ibu. Info-info terkini tentang PGP ini akan ada di SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Begitu ya Bu Anita ya. Betul ya? Halo? Bu Anitanya mana? Ya, betul Bu Alma. Baik. Ya, baik. Jadi yang disampaikan Bu Anita merupakan jadwal Bapak Ibu, tapi tidak di-share nanti ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan mengetahuinya via SIM PKB. Jadi Bapak Ibu tolong dicek secara berkala SIM PKB dan emailnya. Baik, untuk selanjutnya akan ada paparan mengenai SIM PKB-nya. Jadi Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu tahu jadwal TBS Bapak Ibu di SIM PKB, kemudian masuk ke TBS-nya, mengerjakannya, waktunya dan segala macamnya akan disampaikan segera oleh tim SIM PKB yang akan disampaikan oleh Bapak Nasir. Kepada Bapak Nasir kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, maaf Suaranya kecil. Ya, suaranya kecil. Boleh lebih tinggi Bapak suaranya? Halo. Terima kasih. Halo. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu. Sambil memberikan penjelasan pada hari ini, saya izin share screen untuk penjelasan teknisnya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat ya? Iya, terlihat Pak Nasir. Ya. Baik, terlihat Bapak Ibu, izin saya presentasi. Baik, kita mulai Bapak Ibu di sini untuk bakat skolastik. Saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk tes bakat skolastik pada Bapak Ibu semua. Maaf saya buka masker dulu. Ini terkait dengan pelaksanaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah melakukan pendaftaran, dan sudah melakukan uji coba pada pagi hari ini dan sampai dengan kemarin, dari kemarin sampai dengan hari ini, itu bisa melakukan login ke akun SIM PKB yang sudah ada. Ini Bapak Ibu melakukan akun SIM PKB-nya, terus kemudian Bapak Ibu masuk. Ya, jadi nomor akun SIM PKB-nya sudah semua ingat, kata sandinya. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk, di situ ada informasi tentang pelaksanaan TBS. Ya, jadi pelaksanaan TBS sudah disampaikan. Itu kemudian Bapak Ibu nanti klik tutup untuk masuk ke TBS-nya. Setelah itu di situ kita lihatkan di pojok situ ada tes bakat skolastik. Bapak Ibu sudah muncul semua, yaitu uji coba dan waktu pelaksanaan. Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait penjadwalan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa tes bakat skolastik masuk, terus kemudian langsung mengisi uji coba. Nah, ini kemarin banyak yang kebingungan terkait dengan uji coba itu. Jadi tadi pembagian waktu sudah disampaikan, ada yang mulai tanggal 14, ada yang mulai tanggal 15, ada yang mulai tanggal 16. Tapi mulai tadi pagi kami buka secara keseluruhan, kami open semua untuk uji coba boleh melakukan kapan saja, nggak kita jadwal lagi. Karena ternyata Bapak Ibu belum siap dan belum memahami untuk proses uji coba. Dan memang
secara pelaksanaan juga namanya uji coba, memang kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba-coba terkait dengan pendaftaran tersebut. Setelah itu Bapak Ibu melakukan uji coba, wis dapat pengalaman pahit pasti ini. Ada yang gagal, ada yang tidak bisa connect, ada yang tidak tahu, ada yang macam-macam lah ya. Nah, pengalaman itu Bapak Ibu sekarang bawa untuk hari ini pelaksanaan. Kita harapkan Bapak Ibu tidak lagi salah, tidak salah jadwal, tidak salah hari, dan tidak salah waktu. Mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi betul, penuh untuk pelaksanaan tes bakat skolastik yang akan dilakukan tanggal 17, 18, 19 sesuai dengan jadwalnya. Ciri-ciri pelaksanaannya kita nanti akan buka seperti ini. Nanti ketika waktu pelaksanaan mulai terbuka, itu dia berwarna biru itu kart TBS-nya. Jadi kart TBS akan terbuka waktu pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan jadwalnya bahwa Bapak Ibu akan dapat jadwal jam berapa. Terus kemudian nanti Bapak Ibu klik mulai kerjakan. Tes dilaksanakan secara daring ya. Contoh ini dimulai jam 8.30 sampai jam 10. Ya, waktunya 100 menit kira-kira gitu. Pengerjaannya waktu pengerjaan itu 85 menit. Terus kemudian Bapak Ibu diminta persiapan itu 15 menit sebelum waktu pelaksanaan. Ya, terus kemudian berikutnya ini Bapak Ibu contoh mulai mengerjakan ya pada kart tes bakat skolastik itu. Terus kemudian Bapak Ibu setelah klik mulai mengerjakan selalu muncul informasi yang mengatakan bahwa Anda memiliki waktu 85 menit untuk menyelesaikan tes bakat skolastik. Untuk itu, Bapak Ibu harus mengerjakan subtes verbal, kuantitatif, dan penalaran. Uji coba hari ini itu adalah contoh pelaksanaan nanti di real. Sedikit agak berbeda, yaitu Bapak Ibu, untuk waktu-waktu pelaksanaannya itu dikunci. Jadi, kalau di uji coba Bapak Ibu agak bebas ya, Bapak Ibu bisa melakukan tes, terus kemudian waktunya agak kelewat. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu harus perhatikan benar-benar bahwa jadwal ini kalau soalnya itu 20 menit, ketika Bapak Ibu mulai kerjakan itu berarti 20 menit waktunya akan habis. Selesai tidak selesai kumpul. Kuantitatif 40 menit. Berarti kuantitatif 40 menit itu ketika Bapak Ibu klik mulai kuantitatif, sampai dengan 40 menit ke depan, itu akan habis dan tertutup soalnya. Kalau Bapak Ibu ada kendala jaringan internet, terus kemudian kembali lagi 10 menit, berarti waktu Bapak Ibu terputus atau terhenti 10 menit, tidak ada perpanjangan waktu untuk keterputusan itu. Jadi Bapak Ibu harus melanjutkan soal yang ada sampai dengan 40 menit waktu yang sudah di-set. Terus kemudian penalaran 25 menit. Bapak Ibu harus mengerjakan soal itu sampai tuntas 25 menit. Ketika sudah selesai semua soal akan tertutup. Terus kemudian Bapak Ibu silakan untuk log out dari sistem TBS. Nilai Bapak Ibu tidak ditampilkan. Grade Bapak Ibu tidak ditampilkan. Itu menjadi nilai evaluasi bagi tim seleksi pusat. Ya. Terus kemudian subtes verbal itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, setelah waktunya selesai, peserta baru melanjutkan ke subtes kuantitatif. Ya, dan kemudian subtes penalaran. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tes verbal mulai, itu dikerjakan dengan benar, terus kemudian setelah tes verbalnya selesai, Bapak Ibu mengerjakan kuantitatif dan kemudian penalaran. Kalau saya di tes verbalnya tiba-tiba putus Pak, waktunya habis, ya sudah Bapak Ibu tinggalkan tes verbalnya, lanjutin kuantitatif. Jangan terus Bapak Ibu sibuk ngurusin tes verbal yang sudah lewat waktunya 20 menit.
Contoh gini, pada menit ke-15 Bapak Ibu ngerjain soal, putus internetnya. Terus kemudian pada menit ke-20 Bapak Ibu sudah join. Tapi tes verbalnya sudah ditutup. Bapak Ibu lanjutkan tes kuantitatif karena sistem akan auto submit. Ya, kemudian setelah dari tes kuantitatif, kemudian baru tes penalaran. Makanya kami minta Bapak Ibu semua untuk uji coba, untuk belajar melakukan dan mengikuti pola sistem ujian yang sudah diberikan. Terus kemudian setelah Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu centang dan mulai kerjakan. Jadi ini dicentang, kemudian mulai kerjakan. Ketika Bapak Ibu mulai kerjakan, ya, ini nanti muncul tuh di sini, ya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan verbal, kuantitatif, subtes penalaran sebelum membaca petunjuk umum. Ini kita akan siapin petunjuk umum seperti ini. Ini Bapak Ibu disuruh baca dulu. Kenapa disuruh baca? Biar nggak buru-buru dan tidak gerusa-gerusu untuk menyelesaikan soalnya. Tapi Bapak Ibu tenang, baca petunjuknya dengan baik. Ini dibaca benar-benar nih. Ya, jadi subtes verbal 30 soal 20 menit. Oke, Bapak Ibu sudah siap-siap. Oh, nanti 20 menit. Berarti kalau 20 menit saya kerjain jam segini, saya akan berakhir di jam berapa. Terus kemudian yang kedua, subtes kuantitatif 20 soal 20 menit itu bagaimana. Terus kemudian yang berikutnya adalah subtes penalaran. Contoh 21 soal 25 menit, ini Bapak Ibu harus mengerjakan seperti apa. Nah, di situ sudah diberikan bahwa untuk subtes verbal itu ada padanan kata, lawan kata, analogi, pemecahan wacana. Nah, itu Bapak Ibu belajar itu. Udah diberikan ini. Kalau ibaratnya orang ujian, Bapak Ibu udah diberikan kisi-kisinya ujian. Terus kemudian berikutnya ada deretan bilangan di situ. Ya, deretan bilangan, algoritma, dan aljabar sama analisis data. Kemudian yang berikutnya 21 menit terakhir mengerjakan penalaran, itu soalnya logis, diagram, dan analitis. Ya. Setelah ini Bapak Ibu oke, setuju, Bapak Ibu sudah baca benar-benar, ya, baru Bapak Ibu klik di sini untuk menuju tes verbal. Nah, ketika tes verbal di sini selalu ada 2 menit waktu Bapak Ibu untuk keterangan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengetahui tes verbal lagi 2 menit untuk membaca informasi. Ya, ditunggu Bapak Ibu 2 menit, jangan gerusa-gerusu lagi karena nanti ada counting. Nanti ada counting di sini menunjukkan waktunya sudah Bapak Ibu untuk membaca informasi awal sudah oke. Nanti baru Bapak Ibu bisa lanjut. Jadi jangan belum apa-apa, belum mulai sudah mulai terus, ya. Ingat ini berbeda banget dengan ujian-ujian yang Bapak Ibu lakukan, ya. Ini diklik, terus kemudian silakan baca dan pahami panduan tes bakat skolastik. Setelah Bapak Ibu baca, terus kemudian di sini ada waktunya. Anda mempunyai waktu 0,154 untuk persiapan. Jadi ini nanti akan counting mundur sampai 000, ya. Silakan tunggu 2 menit sebelum dimulai mengerjakan. Jadi nanti tombol mulai mengerjakan ini aktif kalau ini sudah kurang dari 2 menit. Sudah 00, 01 gitu, terus kemudian 000 berarti sudah terbuka baru Bapak boleh mulai kerjakan. Jadi jangan panik. Belum muncul di sini Bapak Ibu klik mulai kerjakannya, diklik-klik terus. Padahal Bapak Ibu tidak memperhatikan waktunya ini. Ya, ini perhatikan waktunya. Setelah itu nanti baru Bapak Ibu mulai ngerjakan. Di sini ini soalnya, ini di sini panduannya, kuis navigasi. Soal mana yang Bapak Ibu sudah kerjakan, yang mana belum dikerjakan tuh kelihatan di sini. Terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa lanjut di sini, kemudian diarahkan menuju laman pengerjaan tes, ya. Ini kira-kira seperti itu. Setiap soal Bapak Ibu boleh kembali dari pertanyaan nomor 1 ke nomor 2, nomor 3 ke 4, 5, 6 itu boleh kembali. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa kembali
Suaranya berhenti, Pak Bapak Ibu Nasir. bisa mengerjakan. Halo, Oke, halo. oke, sudah masuk lagi, sudah. Oke. Kalau ini internetnya unstable. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah mengerjakan soal ini, terus kemudian ini ada waktu. Nah, di sini selalu di counting. Ya, ada waktu yang tersisa. Bapak Ibu perhatikan, oh waktu saya tersisa 19 menit. Oh, waktu saya tersisa 10 menit. Perhatikan betul-betul, jangan asik. Asik mengerjakan, tidak memperhatikan waktu. Ya, setelah waktu pengerjaan berjalan, timer ini akan berjalan. Terus kemudian, setelah itu Bapak Ibu mengerjakan tes bakat skolastiknya, dikerjakan sampai tombol selesai. Ya, contoh soalnya sudah soal ke-30, selesai. Ini Bapak Ibu klik selesai. Terus kemudian jangan lupa kirim jawabannya. Ini untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan semua. Terus kemudian mengirim jawabannya. Setelah jawaban dikirim, Bapak Ibu ditanya lagi. Yakin Bapak Ibu mengkonfirmasi jawaban yang Bapak Ibu kirim. Terus kemudian klik kirim jawaban. Saya kira itu setelah kirim jawaban, sistem akan mencatat waktu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembagian wilayah, izin mungkin Pak Kasiman, apakah pembagian wilayah tadi sudah dijelaskan, Pak? Tadi sudah dijelaskan Bu Anita. Sudah selesai tuh. Sudah Pak Nasir. Baik, kalau penjelasan waktu sudah jelas, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta bisa paham dan bisa mengerti apa yang harus disiapkan, termasuk jadwal-jadwalnya. Untuk itu Bapak Ibu tolong persiapkan dengan baik untuk pelaksanaan TBS tersebut. Demikian dari kami terkait dengan teknis pelaksanaan TBS dan saya kembali ke host apabila ada pertanyaan atau mungkin apabila ada arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir. Pak Nasir sehat? Alhamdulillah. Halo? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu, sehat. Karena suaranya kecil sekali, khawatirnya sedang kurang sehat atau seperti apa. Insya Allah selalu sehat ya Pak Nasir ya. Kalau kata Pak Kapokja, jangan lupa jahe angetnya sama pisang goreng dan singkong rebusnya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi merupakan paparan dari tim SIM PKB mengenai teknis Bapak Ibu masuk ke dalam tes bakat skolastik yang nanti akan dimulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Untuk jadwal lebih detailnya, Bapak Ibu silahkan cek secara berkala di SIM PKB-nya. Bapak Ibu buka SIM PKB Bapak Ibu, di situ akan ada jadwalnya. Oke? Jadi Bapak Ibu rajin-rajin buka SIM PKB karena segala sesuatu yang berkaitan dengan proses calon guru penggerak angkatan keempat Bapak Ibu ini diinformasikan melalui SIM PKB. Baik, terima kasih Pak Nasir sekali lagi mewakili tim SIM PKB dan terima kasih dari tim teknis tadi yang sudah menyampaikan paparannya juga. Baik, untuk mungkin ada 1-2 orang penanya ya Pak Nasir ya, seandainya ada yang ingin bertanya. Baik, ada yang ingin bertanya kah? Boleh di lower hand semua dulu, Mas Host. Lalu nanti yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Di lower hand dulu semua, agar kita tahu siapa yang benar-benar ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah ada di WITA dan ada di WIT, silahkan untuk menunaikan sholat asar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali tayangan ini di YouTube-nya p3gtk.kemdikbud. Bapak Ibu, sekali lagi jadwal tidak di-share. Link jadwal tidak di-share. Bapak Ibu buka SIM PKB-nya. Itulah Bapak Ibu gunanya punya SIM PKB ya. Jadi Bapak Ibu buka SIM PKB-nya agar Bapak Ibu tahu
info-info lebih lanjut tentang program guru penggerak, tentang yang lainnya, juga tentu saja tentang jadwal tes bakat skolastik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada di hari Kamis, Jumat, atau Sabtu? Jadi Bapak Ibu mohon ya dibuka SIM PKB-nya. Baik, Pak Nasir, ada yang bertanya, TBS itu berapa kali dilakukan Pak Nasir? Kemudian, untuk latihan TBS, latihan itu sudah ya. Yang Kamis sampai Sabtunya itu Bapak Ibu benar-benar sudah melakukan TBS-nya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu mohon ini tentang TBS-nya CGP. Di luar itu tidak kami sebutkan ya pertanyaannya. Karena Bapak Ibu bisa mengunjungi SIM PKB, bisa mengunjungi portal Sekolah Penggerak, bisa mengunjungi portal Guru Penggerak. Di situ infonya sudah jelas sekali. Apakah ada perbedaan antara Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, kemudian dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tolong dibuka SIM PKB-nya, rajin-rajin buka portal Sekolah Penggerak, dibaca info-infonya ya. Pak Nasir, ini ada yang tanya tadi, apakah TBS dilakukan sekali atau 2 kali atau bisa lebih dari 1 kali? Itu pertanyaan pertama, nanti dulu Pak. Kemudian, oke. Sebelum mengikuti TBS, masih bisakah ikut percobaan? Silakan Pak Nasir, mungkin ada miss nih, ada yang belum mengerti betul apakah tes percobaannya dan tes asli TBS-nya ini berkaitan, kemudian waktunya kapan, kemudian bisa berapa kali, dan sebagainya. Mungkin ditekankan di situ, Pak Nasir, biar nggak bingung. Silahkan, Pak. Ya, baik. Untuk pelaksanaan TBS, itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan 2 kali. Dalam artian nanti Bapak Ibu tanggal 17, 18, 19 itu pelaksanaan untuk utama. Terus kemudian nanti tanggal 21, 22, 23 itu adalah untuk susulan. Susulan itu bagi yang mungkin listriknya mati, internetnya mati, terus kemudian ada kendala halangan yang memang pada saat pelaksanaan sama sekali tidak bisa kita hindari, ya mungkin itu bisa mengulang di tanggal 21, 22, dan tanggal 23. Tapi pada prinsipnya semua peserta kami berikan kesempatan untuk mengulang. Kita ambil nanti adalah nilai tertinggi. Silakan kalau Bapak Ibu yakin dan percaya, pengen besok tanggal 17 ikut, terus tanggal 21 ikut lagi, boleh Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk boleh mengikuti. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi, saya lihat apakah boleh tidak mengikuti simulasi? Boleh Bapak Ibu mau tidak uji coba, yakin bahwa Bapak Ibu memang jago, bisa. Tidak usah uji coba nanti pada saat pelaksanaan langsung bisa jos. Itu berarti kopi jos ini minumnya. Silakan boleh langsung, tidak apa-apa. Uji coba ini hanya memberikan Bapak Ibu merasakan feel menggunakan SIM PKB. Demikian. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jadwal awalnya adalah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian selanjutnya Senin, Selasa, Rabu itu ulangnya. Bapak Ibu bisa mengulang di situ, jadi Bapak Ibu intinya bisa 2 kali, nanti akan diambil nilai yang paling akhir. Baik, terima kasih Pak Nasir. Kami sudahi, sepertinya pertemuan kami kali ini. Mungkin closing statement dulu dari Pak Kasiman. Silakan Bapak, apakah Bapak masih ada? Oke, masih ada Mbak Alma. Ya, silakan Bapak, closing statement dari Bapak. Biasanya arahan-arahan dan info dari Bapak ini menguatkan. Sekaligus menjawab pertanyaan tentang apakah di Guru Penggerak atau Sekolah Penggerak bisa ikut keduanya atau yang lain ini Pak. Banyak sekali yang bertanya nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Alma, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana TBS itu dilakukan. Ya, itu mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa mutar lagi ya, ada di YouTube
Tadi berkali-kali Mbak Alma sampaikan jadwal tidak di-share, tapi mohon selalu buka SIM PKB masing-masing. Dan jangan lupa selalu buka SIM PKB-nya. Di situ kelihatannya sudah jelas ya apa yang perlu disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, melakukan TBS itu pastikan sinyalnya bagus. Bapak Ibu sekalian cari sinyal yang terbaik ya. Sinyal yang terbaik, dan itu Bapak Ibu sekalian adalah masa depan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin lancar ya usahakan dulu bagaimana. Kan itu hanya paling 2 jam ya, 2 jam. Oleh karena itu silakan mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat temannya, atau yang penting nggak contekan gitu aja. Karena itu akan mengukur diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian usahakan contoh-contoh TBS banyak ya di YouTube, di mana caranya silakan, tidak apa-apa kalau Bapak Ibu sekalian mau buka-buka ya, bisa sekalian. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan saya sekali lagi pastikan Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak angkatan keempat. Jangan sampai nanti sudah mengikuti, saya calon pengajar praktek Pak Kasiman gitu, nanti salah alamat. Saya kira itu, tetap sehat, tetap semangat, semoga semuanya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan, motivasi, dan closing statement-nya. Hati-hati di jalan Pak, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, selanjutnya masih adakah dari tim teknis untuk memberikan closing statement-nya? Halo? Sudah tidak ada ya? Baik, Pak Nasir, closing statement dari Pak Nasir nih. Namun sebelumnya sepertinya masih ada miss nih Pak Nasir. Jadwal antara sosialisasi, ya, jadwal antara uji coba sama jadwal antara uji coba dan yang realnya. Ini masih ada yang tanya-tanya nih Pak Nasir nih. Mungkin masih miss nih antara yang jadwal uji coba sama jadwal aslinya. Silakan Pak Nasir. Dilanjutkan closing statement dari Pak Nasir. Ya, terkait dengan jadwal, ini memang sekarang adalah jadwal uji coba. Namanya uji coba itu namanya untuk memberikan Bapak Ibu pengalaman mengikuti ujian secara online. Ya, yang kedua, siapkan tadi sudah internetnya. Yang berikutnya dari saya, apabila tidak ada lagi pundak untuk bersandar, masih ada batagor untuk didahar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, terima kasih loh Pak Nasir, luar biasa sekali quote-nya. Jika sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada batagor untuk didahar ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, intinya Bapak Ibu harus tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa selalu makan yang teratur, makan yang bergizi agar bisa selalu fokus untuk baca info-info yang ada di SIM PKB. Baik, Bapak Ibu yang sangat hebat dan luar biasa, terima kasih telah mengikuti coaching klinik atau sosialisasi tes bakat skolastik untuk calon guru penggerak angkatan keempat ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Ingat selalu untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun, tidak bosan-bosannya kami menyampaikan untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Mari kita saling menjaga diri sendiri agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat pada hari ini. Semoga kita semua dapat selalu memberikan manfaat untuk semua, khususnya di dunia pendidikan Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu cek berkala SIM PKB-nya, kemudian selalu kunjungi portal Sekolah Penggerak agar bisa mengikuti, bisa melihat, dan bisa membaca info-info terkini dari program penggerak. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata dari kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati.
Cukup dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berbahagia. Selamat siang. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif.
Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.